Berjumpa kembali, salam sejahtera buat kita semua. Oke, untuk kali ini kita masuk ke dalam mata kuliah Geografi Pariwisata. Untuk pertemuan minggu pertama, kita akan membahas sedikit, sebagai pengantar kita akan membahas sedikit terkait kontrak perkuliahan, lalu sedikit terkait ruang lingkup Geografi Pariwisata sebagai pengantar. Sebelumnya, saya mau menginfokan dulu biar teman-teman ini nggak kelewatan. Jadi untuk teman-teman mahasiswa eh, yang dapat mengikuti perkuliahan ini adalah ada beberapa syarat. Pertama adalah jangan lupa untuk registrasi semester ganjil. Karena apabila mahasiswa belum terregistrasi, maka dinyatakan belum berhak untuk mengikuti perkuliahan di semester ganjil ini. Jadi sekali lagi jangan lupa untuk registrasi. Lalu teman-teman juga sudah membaca peraturan akademik untuk semester ini. Terus untuk perkuliahan ini adalah perkuliahan full teori. Jadi 2 SKS dengan 2 SKS penuh untuk teori. Jadi tidak ada praktikum. Dan kita akan, karena pandemi, maka pembelajaran kita masih berdasarkan daring sampai akhir perkuliahan. Kira-kira itu untuk pengantarnya. Oke, dosen pengampunya saya. Jadi tetap ada 2 tim teaching. Yang pertama adalah saya, Enggar Dwi Cahyo. Nanti dosen pengampu yang kedua adalah untuk kelas ini dengan Pak Damara. Ya, oke, ini data saya, HP, email seperti biasa bisa dikontak. Lalu, apa sih mata kuliah ini? Jadi untuk mata kuliah ini adalah secara deskripsi, mata kuliah ini bersih pengetahuan tentang kajian unsur-unsur geografis yang untuk kepentingan maupun pengembangan pariwisata. Nah, kita sebagai mahasiswa punya 10 capaian pembelajaran khusus. Jadi diharapkan kalian nanti setelah selesai mengikuti perkuliahan ini, kalian bisa menguasai 10 skills inilah. Yang pertama adalah bisa menjelaskan ruang geografi pariwisata, lalu bisa menjelaskan geosfer sebagai sumber daya wisata, bisa menjelaskan keragaman objek dan daya tarik wisata. Ini lagi berbasis geografi ya. Lalu bisa melihat segmentasi psikografis wisatawan dari sudut pandang geografi. Terus kalian juga bisa memahami kira-kira season atau waktu-waktu dalam pariwisata. Terus kalian juga paham terhadap mitigasi bencana. Apabila suatu tempat itu apa sih yang harus kita perhatikan agar bisa mengantisipasi apabila terjadi sebuah bencana. Lalu kita juga mempelajari tentang pariwisata perkotaan. Yang ke-8 adalah pariwisata pedesaan. Nanti capaian yang ke-9 adalah memahami geografi pariwisata alternatif. Dan yang terakhir, mampu memahami penerapan geografi pariwisata di masa depan. Itu 10 capaian pembelajaran khusus. Nah, rencana perkuliahannya seperti ini. Tetap ada 16 pertemuan seperti biasa. 8 pertemuan awal dengan saya, lalu 8 pertemuan selanjutnya dengan Pak Damara sebagai dosen yang kedua. Oke, bisa dilihat di sini. Di pertemuan nomor 1, ini minggu ya, minggu 1 sampai minggu ke-8 itu dengan saya dengan topik-topik pembahasan seperti ini. 9 ke 16 bisa dilihat sendiri. Oke. Nah, untuk metode penilaian, karena seperti yang saya bilang di awal, ini adalah mata kuliah teori. Jadi tingkat penilaiannya berbeda dengan mata kuliah yang mempunyai bobot nilai praktek. Di sini kita nggak ada nilai praktek, hanya aktivitas selama kalian di kelas, tugas terstruktur, lalu kuis cukup tinggi nilainya 20%, UTS dan UAS itu paling tinggi 30%. Jadi jangan sampai kehilangan poin di sini. Ini untuk yang penilaian angkanya A, B, C, D, E. Bisa dipahami. Oke, kita masuk sedikit pembahasan terkait apa itu pengertian geografi pariwisata dan geografi pariwisata. Jadi, yang pertama kita harus tahu dulu geografi itu apa sih? Geografi itu adalah
ilmu yang menguraikan dan menganalisis variasi ruang, keadaan permukaan bumi serta umat manusia menepatinya. Jadi, ilmu yang menguraikan, yang melihat segala macam tentang variasi ruang atau keadaan yang ada di permukaan bumi, bentukan fisik dan lain-lain, serta umat manusia yang ada di dalamnya. Nah, yang kedua, lalu apa itu pariwisata? Nah, pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung berbagai fasilitas layanan yang disediakan oleh masyarakat, pemerintah, dan pemuda, dan lain-lain. Nah, lalu bagaimana nih dengan geografi pariwisata? Jadi, apabila dikaitkan, geografi pariwisata ini adalah satu ilmu geografi yang berhubungan erat dengan kegiatan pariwisata seperti perhotelan, restoran, tempat penjualan wisata, objek wisata, dan atraksi budaya, dan lain-lain. Jadi, suatu kombinasi bagaimana bisa menjembatani kegiatan wisata, fasilitas wisata dilihat dari sudut pandang keadaan geografis. Seperti itu kira-kira. Nah, apa sih? Ada dua peranan besar geografi dalam pariwisata. Yang pertama adalah geografi sebagai aktivitas pariwisata, dan yang kedua geografi sebagai fasilitas pariwisata. Apabila yang pertama itu sebagai aktivitas ya, aktivitas maksudnya adalah bentukan-bentukan geografis atau kajian-kajian, bukan kajian. Jadi hal-hal yang berbau geografis itu bisa dijadikan atraksi wisata, contohnya, atau aktivitas wisata, contohnya seperti trekking yang tergambar di gambar ini, dengan bentukan alam yang berbeda, bentukan alam yang unik, itu dimanfaatkan untuk adanya kegiatan trekking, ada kegiatan susur sungai misalnya, ada kegiatan susur pantai. Nah, itu bentukan-bentukan alam itu yang akhirnya membuat daya tarik orang buat berkunjung. Nah, lalu sebagai penunjang fasilitas pariwisata. Nah, dengan sudut pandang geografis juga, kita bisa menentukan di mana sih seharusnya ditaruh fasilitas pariwisata, misalnya di mana seharusnya ditaruh toilet, di mana seharusnya ditaruh tourism information center, di mana seharusnya dibuat jalur trekking. Nah, bagaimana penyesuaiannya itu dari sudut pandang geografi. Jadi dua peranan utama geografi pariwisata adalah seperti ini. Nah, ada 6 alasan kenapa kita mengkaji geografi pariwisata. Pertama adalah kegiatan pariwisata menggunakan aspek ruang. Nah, di dalamnya ada geografi. Geografi itu sangat memperhatikan ruang, khususnya persamaan dan perbedaan ruang di permukaan bumi. Jadi memperlihatkan keunikan atau perbedaan yang mencolok dari satu tempat dengan tempat yang lain. Yang kedua adalah aktivitas pariwisata ada penggunaan lahan. Nah, geografi itu melihat bagaimana cara menggunakan lahan itu, apakah sesuai apa enggak dengan peruntukan lahannya. Lalu yang ketiga adalah dalam geografi pariwisata ada aktivitas manusia. Dan geografi juga memperhatikan aktivitas manusia yang bersifat komersial dalam memanfaatkan ruang yang dilihat dari secara lokal, regional, dan nasional, bahkan internasional. Jadi bagaimana skala penggunaan ruang itu, apakah itu skala lokal, regional, nasional, ataupun internasional. Lalu yang keempat adalah geografi dalam kegiatan wisata mencerminkan interaksi dua tempat yang berbeda. Nah, jadi pariwisata itu kan harus pasti ada tempat asal wisatawan, lalu akan ada tempat tujuan wisatawan. Ini dua lokasi yang berbeda dengan dua karakteristik yang berbeda, dan ini bisa saling berkaitan yang dihubungkan oleh wisatawan itu tadi secara imajiner. Yang kelima, geografi itu selalu melihat gerakan, aliran barang, dan orang sebagai wujud dari adanya perbedaan potensi wilayah. Nah, di sini itu manfaatnya adalah, alasannya adalah karena kegiatan wisata itu saling berkait antara barang dan jasa satu dengan yang lain, satu daerah dengan daerah lain, maka sudut pandang geografi itu sangat diperlukan. Lalu yang terakhir adalah aktivitas pariwisata itu bisa berdampak positif maupun negatif ditimbulkan dari interaksi kehidupan manusia dengan lingkungan. Nah, pariwisata itu kan erat hubungannya antara interaksi manusia dengan manusia, manusia dengan alam. Dari sudut pandang geografi, apakah ini berdampak positif atau berdampak negatif? Itu yang bisa kita pelajari dari
mengkaji geografi pariwisata. Jadi teman-teman diharapkan bisa mempunyai pemahaman terhadap geografi pariwisata seperti ini. Nah, ada 6 pola ruang lingkup geografi. Yang pertama adalah pola keruangan dari permintaan, itu dari wisatawan, dari sudut wisatawan. Lalu ada pola keruangan dari penawaran, dari kita sebagai pengelola, misalnya. Lalu sumber daya geografi untuk pariwisata, kira-kira itu potensialkah buat dikembangkan sebagai daya tarik wisata, atau potensialkah dikembangkan sebagai fasilitas pariwisata. Nah, lalu yang keempat adalah gerakan dan aliran wisatawan. Ini adalah pola dan alur kunjungan. Lalu yang kelima adalah dampak pariwisataan. Yang terakhir adalah model keruangan dari pariwisata. 6 ini adalah 6 ruang lingkup utama dari geografi. Nah, ini kita coba bedah di mata kuliah ini. Oke, kira-kira itu untuk sebagai awalan. Jadi ke depan kita akan fokus terhadap bagaimana kajian geografis itu bisa berkaitan erat dengan pelaksanaan kegiatan wisata. Kira-kira itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera buat kita semua.